Om Swastiastu. Di sini kami akan memberikan materi tentang masa reformasi Susilo Bambang Yudhoyono. Sebelum kami memberikan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari Tuge Sinta. Perkenalkan, nama saya Ida Alisinta Damayanti, nomor absen 19, kelas 12 IPS 4. Perkenalkan, nama saya Nigustiayu Putri Saputrasari, nomor absen 25 dari kelas 12 IPS 4. Perkenalkan, nama saya Nikada Alikusuma Dewi, nomor absen 28 dari kelas 12 IPS 4. Perkenalkan, nama saya Nikada Nia Purwati, nomor absen 29 dari kelas 12 IPS 4. Perkenalkan, nama saya Nimade Aprina Devianti, nomor absen 30, kelas 12 IPS 4. Perkenalkan, nama saya Putu Mariska Unandari, nomor absen 35 dari kelas 12 IPS 4. Baik, langsung saja ke materinya tentang Masa Reformasi Susilo Bambang Yudhoyono. Assalamualaikum, hai sobat, ketemu lagi dalam Sobat History Channel. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang reformasi masa Susilo Bambang Yudhoyono atau yang lebih dikenal sebagai SBY. SBY merupakan presiden pertama dari kalangan militer di era reformasi. Pada masa ini, Indonesia bisa dikatakan cukup stabil dalam berbagai aspek. Perlu kalian ketahui, pada masa Presiden SBY, untuk pertama kalinya Indonesia terlepas dari lilitan hutang Bank Dunia loh. Dan untuk pertama kalinya anggaran untuk pendidikan meningkat jadi 20%. Lantas pencapaian apa saja yang sudah dilakukan SBY? Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak videonya. Selama 3 tahun pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri, waktunya tiba untuk pemilihan parlemen dan presiden baru di Indonesia. Perekonomian terbesar di Asia Tenggara dan kepulauan terbesar di dunia. Namun, baik Megawati maupun Partai PDIP kehilangan sebagian besar dukungannya. Pemilu 2004, dan karena itu banyak yang yakin Megawati akan keluar dari istana presiden setelah pemilu. Ternyata memang benar, selama dekade berikutnya Indonesia akan di bawah kepemimpinan presiden baru, yaitu mantan Jenderal Tentara Susilo Bambang Yudhoyono. Untuk pertama kalinya di Indonesia pada akhirnya terpilih SBY sebagai presiden. SBY dilantik sebagai presiden ke-6 Republik Indonesia pada tanggal 20 Oktober 2004 bersama wapresnya Yusuf Kala, yang kemudian kembali terpilih di pemilu 2009 bersama wapresnya Budiono. Sejak era reformasi dimulai, SBY merupakan presiden Indonesia pertama yang menyelesaikan masa kepresidenan selama 5 tahun dan berhasil terpilih kembali untuk periode kedua. Masa kepresidenan SBY juga ditandai dengan bencana. Bencana alam yang paling terkenal adalah tsunami mengerikan di Aceh yang menewaskan lebih dari 200.000 orang pada tahun 2004. Bencana-bencana lainnya adalah gempa bumi di Bantul, Yogyakarta pada tahun 2006 yang menewaskan 6.000 orang. Semburan lumpur Sidoarjo, sejumlah banjir di Jakarta yang memicu evakuasi sekitar 500.000 orang pada tahun 2007. Dan terakhir, letusan Gunung Merapi pada tahun 2010 yang menewaskan 353 orang dan menyebabkan evakuasi 350.000 orang. Prestasi baik dari pemerintahan SBY berhubungan dengan fundamental makroekonomi. Hutang luar negeri Indonesia menurun secara mengesankan, cadangan devisa meningkat, dan pertumbuhan produk domestik bruto tahunan membuat Indonesia berhasil melalui krisis global 2008 sampai 2009 tanpa masalah yang berarti. Visi misi pemerintahan SBY JK tahun 2004 sampai 2009. Visi misi pemerintahan SBY Budiono dari tahun 2009 sampai 2014. Kebijakan politik masa pemerintahan SBY.
Pada periode kepemimpinannya yang pertama, SBY membentuk Kabinet Indonesia Bersatu. Pada periode selanjutnya, SBY membentuk Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2. Presiden SBY menganut konsep trias politika, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, di mana konsep tersebut berusaha menempatkan posisinya berdasarkan prinsip struktural sistem politik Indonesia, yakni berdasarkan kedaulatan rakyat. Partai politik bebas untuk didirikan asalkan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku, serta tidak menyimpang dari hakikat Pancasila secara universal. Meningkatnya peranan Indonesia di dunia internasional dalam rangka membina dan meningkatkan persahabatan dan kerjasama yang saling bermanfaat antar bangsa-bangsa, memperkokoh persatuan dan kerjasama ekonomi melalui kerjasama dagang maupun pertukaran barang, meningkatkan kerjasama antara negara untuk menggalang perdamaian dan ketertiban dunia demi kesejahteraan umat manusia, berdasarkan kemerdekaan dan keadilan sosial, peningkatan kepedulian, keberpihakan, dan perlindungan bagi warga negara Indonesia di luar negeri. Kebijakan hukum Presiden SBY. Pemerintahan SBY dapat membangkitkan semangat dan solidaritas kemanusiaan sampai tingkat internasional untuk memberikan bantuan bagi para korban bencana. Selain penggunaan instrumen hukum untuk menanggulangi bencana alam melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, pemberantasan terorisme yang sampai saat ini berlangsung bisa jadi merupakan salah satu kelebihan pemerintahan SBY yang seolah tidak kenal kompromi terhadap para pelaku terorisme. Hal ini juga didukung oleh latar belakang SBY dari jajaran militer. Usaha pemberantasan korupsi dengan KPK membentuk tim khusus penanganan pornografi. Kebijakan ekonomi masa Presiden SBY. Kekurangan era SBY. Kelebihan era SBY. Di awal pemerintahan, SBY banyak sekali bencana-bencana yang terjadi di Indonesia. Akan tetapi, walaupun demikian, Presiden SBY merupakan salah satu presiden yang paling sukses pada era reformasi. Kesuksesannya tidak hanya dilihat dari selesainya masa bakti selama 2 periode 10 tahun, tapi kebijakannya dapat dilihat dan dirasakan oleh masyarakat luas, seperti kenaikan anggaran untuk pendidikan, lunasnya hutang luar negeri, adanya BLT, cukup kondusif politik dalam negeri dan luar negeri, pertumbuhan ekonomi meningkat, dan lain-lain. Sekian materi yang dapat kami sampaikan tentang masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Kami akhiri video ini dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.